Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim nabda'u alaihi natawakkal. Teman-teman yang saya cintai, yang saya banggakan, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu bersama-sama agar dimudahkan apa yang menjadi hajat kita, terutama tentang ilmu. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, nasrun minallah wa fathun qarib. Kemudian kita hadiahkan Fatihah yang pertama kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dalam seumur hidup beliau senantiasa mencintai kita. Bahkan di akhir hayatnya yang dipikirkan bukan keluarga dan istrinya, melainkan siapa? Kita semua selaku umatnya. Kemudian Fatihah kita tujukan kepada yaitu para sahabatnya, para keluarga baginda Nabi yang senantiasa juga mencintai baginda Nabi Muhammad SAW, beserta para tabi'in, para aulia, para muqarrabin, para wali-wali Allah. Ala hadina as-salihah. Al-Fatihah. Kemudian Fatihah yang kedua kita tujukan untuk kita semua. Semoga yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah, yang menjadi tanggungan kita segera dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya utang cepat lunas, yang masih jomblo ya cepat punya jodoh, yang belum punya rumah segera punya rumah, dan seterusnya. Al-hadina as-salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bahwasanya nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu sangatlah banyak. Nikmat dalam bentuk hidup yang nyaman, nikmat dalam bentuk ibadah yang nyaman, dan lain sebagainya. Ada nikmat yang sebagian besar orang itu dikasih, tapi sebagian kecil orang belum dikasih. Apa nikmat tersebut? Yaitu anak. Anak adalah nikmat sekaligus ujian juga bagi kita. Tapi kapan anak itu bisa menjadi nikmat? Kapan anak itu bisa menjadi ujian? Yang mana kita membahas anak ini sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu kenapa? Karena nanti pada dasarnya apabila kita sudah meninggal, yang bisa meneruskan perjuangan kita, yang bisa memberi kita pahala nanti tatkala kita sudah mati, yang bisa mendoakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu anak kita. Maka itu segi nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kapan anak itu bisa menjadi ujian? Anak itu bisa menjadi ujian tatkala kita salah mendidiknya, sehingga apa? Setelah kita meninggal dia tidak jadi apa-apa. Bahkan dia menjauhkan diri dari Islam, bahkan dia menodai nilai-nilai Islam. Maka orang semacam itu anak menjadi fitnah. Kita akan mendiskusikan sedikit bagaimana anak ini agar supaya menjadi nikmat kita. Tentunya kita harus mendidik anak lebih baik. Bagaimana sih cara mendidik anak zaman now? Anak zaman now ini beda dengan zaman old, orang zaman dulu. Kalau sekarang Gen Z, kemudian sebelumnya Gen apa ini? Millennial begitu ya. Sebelumnya apa ini? Kolonial begitu ya. Nah, ini ayo kita fahami dulu. Nah, kita harus memahami dengan cara apa kita mendidiknya. Yang pertama, kita mendidik itu kira-kira mulai kapan? Teman-teman tahu nggak, kita memulai mendidik anak itu mulai kapan? Kita mendidik anak ternyata bukan mulai apa itu TK, PAUD, TK, ataupun SD, maupun SMP, maupun kuliah. Ternyata tidak. Kita memulai mendidik anak yaitu sebelum dia lahir. Kapan itu? Tatkala kita mencari ibunya. Karena peran ibu ini luar biasa penting. Kata ulama, madrasatul ula, bahwasanya ibu itu adalah apa? Madrasah atau pendidikan yang pertama bagi seorang anak. Kita ambil contoh sedikit saja. Anak kecil itu biasanya kalau anak kecil uminya suka ngecat kuku, anaknya juga suka ngecat kuku. Uminya suka pakai baju, ibunya suka pakai baju terbuka, anaknya juga suka baju terbuka. Kalau ibunya suka pakaian syar'i, suka tilawatul Quran, maka anak itu secara otomatis suka pakai baju yang tertutup dan dia suka tilawatul Quran. Hal sedikit, saya mencontohkan kepada abah saya sendiri dalam mendidik anaknya. Saya itu dididik oleh abah saya. Abah saya ini orang yang sangat keras dan disiplin terhadap saya. Bagaimana saya ingat betul, kerasnya itu atas satu hal, tapi lunaknya atas satu hal.
Di manakah letak keras dan disiplinnya abah saya dulu tatkala mendidik saya tentang apa? Sholat. Saya pada saat diajarin ngaji salah, ya mungkin dicambuk saja, pakai palesan itu kalau salah. Kalau nggak bisa-bisa dipukul, itu bagi saya sederhana sekali. Tetapi kalau urusan sholat, maka ini lebih keras daripada itu. Saya pernah tidak sholat. Ya anak kecil pada umumnya. Bagaimana abah saya mendidik saya? Antum tahu kaki saya dipegang, kemudian digantung saya, di bawah itu ada sumur. Abah saya saya bilang begini, besok kamu nggak sholat, kamu masuk dijeburin. Hal itu menjadikan saya, oh iya, saya harus sholat. Kenapa abah saya yang biasanya sayang, abah saya yang memanjakan saya, giliran saya tidak sholat, saya akan dijeburkan. Berarti apa? Sholat itu hal yang penting sekali. Itu menjadikan saya menaruh di dada saya ini apa? Anak kecil ini pentingnya sebuah sholat. Suatu ketika abah saya itu berangkat keluar, tapi saya sudah meneliti bahwasanya abah saya itu pulang rata-rata jam 3.30 sore atau jam 4 sore. Suatu ketika saya santai saja, saya sudah komitmen dengan abah saya akan sholat setiap hari. Saya waktu duhur tidak pulang, saya mandi di sungai, mandi sama teman-teman saya perkirakan sekarang ini sudah jam 2. Ini kalau saya pulang, saya sholat, pasti umi saya lapor ke abah saya, ini Faiz sholatnya sudah ke sore, sholatnya sudah jam 2. Ini pasti saya akan dipukuli sama abah saya. Gimana caranya? Ya sudah, saya harus mengkondisikan sholat di luar rumah. Tapi saya sudah paham pada saat kecil itu bahwanya sholat itu diwajibkan menutup aurat. Pada saat itu saya belum tentu menutup aurat karena saya pakai celana pendek. Bagaimana caranya? Saya bingung. Kalau saya pulang dimarahi, sholat di musola juga akan dimarahi abah saya karena saya tidak menutup aurat saya. Maka pada saat itu saya berpikir, sekecil itu antum tahu, saya sholat. Saya memikir, oh iya, air itu tingginya segini. Berarti kalau segini aurat saya sudah tertutup. Maka saya sholat di dalam air pada saat itu. Saya sholat di dalam sungai. Saya ingat betul itu. Saya sholat Allahu Akbar, menghadap ke kiblat. Kemudian pas sujud saya pegangan batu, saya ingat betul itu. Kemudian salam, habis itu selesai. Pada saat saya pulang, ternyata saya pulang itu sudah adzan asar. Tapi di awal-awal, harapannya saya menyampaikan umi saya kalau ditanya saya sudah sholat. Argumennya saya terangkan, gampang sekali kalau umi saya. Tapi ternyata abah saya di depan rumah sambil melototin saya. Faiz dari mana? Dari mandi di sungai. Maka pada saat itu apa yang terjadi? Abah saya bilang gini, kamu sudah sholat? Sudah. Sejak kapan kamu berani bohong? Saya tidak bohong. Bohong apa? Abah dari tadi duhur nunggu kamu di sini, kamu belum pulang dan kamu belum sholat. Tapi saya sholat nggak di rumah. Di mana kamu sholat? Di dalam sungai. Abah saya mau ketawa juga mau marah pada saat itu. Itulah bagaimana disiplin abah saya dalam mendidik saya untuk tentang sholat. Maka di sini tarbiyah yang pertama kali adalah atau orang tua kita, terutama ibu. Nah, ibu itu dalam mendidik sangat diperlukan sekali. Kalau lifestyle-nya ibu itu menggambarkan anaknya itu bagaimana. Kalau digambarkan di dalam Al-Quran, bagaimana sih orang tua itu, maka anak kecil itu ibarat kata seperti kertas putih. Dia itu bisa digambarin seperti yumajjisuni, dijadikan orang majusi, au yunasironi, atau orang Nasrani, atau kalau digambar menjadi kiai, ya bisa menjadi kiai anak kecil itu. Maka anak kecil itu bagaimana tergantung orang tuanya. Di sini yang peran lebih penting antara bapak dengan ibu adalah ibunya. Maka ibu itu adalah madrasatul ula. Maka seorang laki-laki mendidik pertama kali anak mencari ibu yang terbaik. Loh, kenapa sih ibu itu harus disyaratkan menjadi ibu yang baik? Kita ambil contoh. Kalau tanah sifatnya di dalam Al-Quran itu, mohon maaf, faktu harsakum annasyi'tum, cangkullah istri kalian semau kalian. Kenapa sih kok di situ dikatakan cangkullah? Maka karakteristik wanita ini seperti tanah. Kalau tanah itu tandus, kita kasih benih yang bagus gitu, saya yakin nggak tumbuh. Tapi kalau tanahnya subur, kita kasih bibit yang biasa saja, maka dia akan subur luar biasa. Bahkan jagung, bahkan di tanah yang subur itu bisa kita
tanemin. Itu luar biasa sekali. Tetapi bayangkan kalau tanah ini tandus, tidak bisa. Maka wanita itu sealim-alim apapun laki-laki, tapi kalau wanitanya kurang baik, maka hasilnya kurang baik.